Selamat siang, Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Yolanda Preti Simanjuntak dengan NIM 41821010109, mahasiswa Sistem Informasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan pitch deck untuk kewirausahaan 3 atau milestone dari ide bisnis yang saya buat. Langsung saja. Di sini saya akan membuat ide bisnis website pencatatan keuangan yaitu Lokwang. Nah, usaha ini menyediakan website yang friendly, yang mudah untuk dimengerti dan digunakan oleh kalangan UMKM di Jakarta Pusat. Website ini dapat mencatat pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kategori yang mau ditambahkan oleh UMKM. Para UMKM dapat melihat total pengeluaran dan pemasukan mereka sehari-hari. Nah, untuk target market kita ini ada di Jakarta Pusat. Kenapa di Jakarta Pusat? Karena Jakarta Pusat adalah pusat bagi banyak bisnis kecil dan menengah untuk sehari-harinya mereka yang mendata atau mencatat keuangan mereka secara manual dengan menggunakan buku yang mengakibatkan banyak data keuangan yang dicatat mereka itu hilang ataupun tintanya luntur. Oleh karena itu, kami menyediakan website catatan keuangan yang dapat membantu UMKM untuk mengelola keuangan mereka menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dari customer kita ini atau UMKM ini adalah kita dalam pengembangan website ini kita akan mulai dengan menentukan target pasar yang tepat yaitu Jakarta Pusat dan menyediakan website yang sesuai dengan kebutuhan customer atau pelanggan, menyediakan website yang fleksibel yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Namun, tetap terus berusaha meningkatkan kualitas usaha berdasarkan saran dan kritik dari pelanggan. Selanjutnya, ada pun problem atau opportunity dari ide bisnis kita. Yang pertama itu problem dari UMKM sendiri itu adalah mereka kesusahan untuk mencatat keuangan mereka sehari-hari terkait pemasukan, pengeluaran dari UMKM mereka. Sehingga bisnis dan website ini bisa digunakan untuk solusinya mereka dimanapun dan kapanpun. Nah, problemnya itu karena manusia menginginkan kemudahan dan fleksibel dalam membantu mengatur keuangan mereka yang dapat dipakai dimanapun dan kapanpun. Dan alternatifnya UMKM membutuhkan website yang dapat membantu mereka dalam mendata ataupun mencatat keuangan mereka sehari-hari yang secara fleksibel. Nah, customer ini yang paling sering permasalahan mereka adalah hampir semua kalangan UMKM ini memiliki kesulitan dalam mendata atau mencatat keuangan mereka karena catatan yang mereka lakukan adalah pencatatan secara manual yang memiliki banyak kekurangan serta kesulitan dalam pencatatan secara manual ini. Nah, apa yang dirasakan dari customer ini adalah jika ada website ataupun aplikasi yang dapat memudahkan mereka dalam mencatat keuangan mereka sehari-hari, mereka akan menggunakannya. Dan jika mereka menemukan atau quantifiable impact-nya adalah jika mereka menemukan apa yang dicari dari apa yang mereka butuhkan, mereka akan menggunakan kembali. Nah, alternatif shortcoming-nya itu adalah untuk website ini sendiri, UMKM harus memiliki internet dan handphone ataupun laptop ataupun PC untuk mereka bisa mengakses atau menggunakan website ini. Selanjutnya ada pun problem interview dan surveinya dari result kita itu, survei result kita itu adalah kita mewawancarai 2 pemilik UMKM. Yang pertama itu ada seorang wanita dengan umur 21 tahun, yaitu dia adalah seorang mahasiswa juga, dan satunya lagi adalah seorang pria yang berjualan di kantin kampus dengan umur 45 tahun. 100% atau 2 dari mereka ini menginginkan suatu website yang bisa membantu mereka dalam pencatatan pengeluaran mereka, pemasukan mereka, atau keuangan dari UMKM mereka sendiri. Nah, metode yang kita gunakan untuk mereview atau melakukan survei untuk pelanggannya adalah metode wawancara atau tanya jawab dengan konsumen kita sendiri. Nah, dari 2 orang ini, mereka biasanya membicarakan masalah terkait sulitnya dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka dalam UMKM. Dan how many of them said they don't need a new solution itu tidak ada karena mereka membutuhkan solusi ini untuk mempermudah mereka dalam mendata pengeluaran mereka sehari-harinya. Pengeluaran serta pemasukan mereka sehari-harinya. Selanjutnya ada pun market size estimation-nya mereka itu eh, untuk temnya itu kita ada di angka 14.000 pelanggan karena ini kita menyesuaikan data BPS UMKM di Jakarta Pusat. Nah, eh, untuk SEM-nya sendiri kita 100 pelanggan yang dimana
kita memilih 100 pelanggan ini berdasarkan faktor geografis dan logistik lainnya, sehingga kita targetkan pasarnya itu di 100 UMKM. Nah, tingkat penetrasinya itu ada di 50%. Ini kita lakukan, ini kita ambil setelah kita melakukan penelitian untuk dengan pesaing, distributor, dan stakeholder lainnya. Dan ukuran pasarnya kita itu ada di 50 pelanggan untuk fase awalnya. Nah, ini dikalikan dengan target pasar kita dengan tingkat penetrasi kita, sehingga fase di awal itu kita membutuhkan 50 pelanggan. Selanjutnya ini adalah bio dari customer persona pertama kita, yaitu ada Babe. Mana Babe ini adalah seorang wirausaha di salah satu kampus, kantin kampus dengan umur 45. Di mana Babe ini itu dia frustasinya karena Babe ini masih mendata keuangan dari UMKM-nya Babe ini secara manual atau menggunakan buku dan alat tulis. Sehingga Babe ini membutuhkan suatu website atau aplikasi untuk bisa membantu Babe. Nah, Babe ini adalah seorang pekerja keras, pemilik UMKM, dan suka bergaul juga. Selanjutnya ada customer persona 2, yaitu Liani, seorang mahasiswa yang masih berumur 21 tahun yang memiliki usaha UMKM secara online. Di mana Liani ini mempunyai frustasi dalam kesusahannya untuk mendata keuangannya secara teliti. Sehingga dia membutuhkan aplikasi website untuk membantu Liani mendata keuangan UMKM-nya secara online dan bisa diakses dimanapun. Selanjutnya ada pun value proposition dari Canva kita. Yang pertama itu apa yang membuat customer kita bisa happy adalah aplikasi kita ini adalah sangat friendly, di mana kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik UMKM kita. Nah, produk atau apa yang kita berikan kepada pelanggan kita adalah aplikasi yang friendly juga, yang bisa mempermudah pencatatan mereka yang sesuai dengan kategori yang mereka butuhkan. Selanjutnya, eh, website yang friendly ini bisa mudah digunakan oleh semua kalangan UMKM dengan fitur penghitungan jumlah sederhana pendapatan dan pengeluaran yang didapatkan. Dan selanjutnya ada gains-nya juga, di mana kita bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan dari website catatan keuangan kita, yaitu Lokwang. Dan apa yang mereka bisa dapat adalah untuk mendata keuangan mereka sehari-hari. Lalu apa yang hmm, ada jobs juga, di mana bila pelanggan mendapatkan masalah, maka kita akan menanganinya secara cepat atau segera dan dengan komunikasi yang baik juga. Lalu ada pain-nya itu, di mana jika pelanggan tidak memberitahukan keluhan mereka kepada kita, kita juga tidak tahu apa yang harus kita kembangkan dari aplikasi kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada solution, deskripsi dari solutionnya itu bisnis kita ini menyediakan website yang friendly, yang mudah untuk dimengerti dan digunakan oleh kalangan UMKM di Jakarta Pusat. Dan website kita ini mencatat pengeluaran pemasukan yang sesuai dengan kategori yang dibutuhkan dari UMKM, dan ada total pemasukan dan pengeluaran yang mereka bisa lihat dalam per bulannya. Dan benefit yang mereka bisa dapatkan yaitu website ini mudah digunakan dalam mencatat keuangan mereka. Website ini memiliki kategori dan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, baik itu pengeluaran dan pemasukannya. Dan website ini yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, apapun, atau fleksibel. Lalu ada tim compositionnya itu adalah saya sendiri, di mana saya bisa menjadi manajernya dan developernya juga. Saya yang akan membangun aplikasi ini sendiri. Dan apa yang bisa membuat tim yang berisikan saya sendiri ini menjadi lebih baik untuk bisa menangani problemnya adalah saya bisa atau saya mampu manajemen waktu saya dengan baik untuk bisa membagi proposisi untuk saya bisa membangun aplikasi dan untuk bisa memberikan perencanaan untuk ide bisnis ini ke depannya bagaimana. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait ide bisnis saya. Nah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.